Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta sahabat IR dan Abelco? Mewakili dari tim IR dan Abelco akan mengumumkan atau kita akan memberitahukan informasi kepada teman-teman semua tentang produk baru kita, yaitu pertama Smart Smart Neo FL dan generasi Saka 2. Nah, apa sih kelebihan Saka 2? Kemudian bedanya juga dengan Smart Neo Z, sebentar lagi nanti kita kupas satu-satu. Jangan diputus videonya. Nah teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa produk baru yang akan kita luncurkan sebentar lagi ini adalah yang pertama Smart Neo Z. Ini body chamber setnya Smart Neo Z. Kemudian satu lagi adalah Saka 2. Secara dimensi ini sama persis ya, nggak ada yang berubah. Jadi antara Smart Neo Z dengan Saka 2 ini sama persis. Kemudian kita membedakan itu dari beberapa eksterior luar. Nah, ini tampilannya. Kemudian bedanya dengan Smart Neo Z ada di bagian model rel Picatinny-nya, dudukan teleskop. Kemudian lagi perbedaannya ada di bagian sini, setelan adjuster untuk valve. Di Saka 2, Saka 2 yang ini nggak ada, yang di Smart Neo Z ada. Fungsinya ini buat apa? Nanti saya jelasin satu-satu. Nah kemudian ini Smart Neo Z adalah seri sequel terakhir di generasi keempat dari Smart Neo. Jadi Smart ini sendiri sudah diproduksi dari tahun 2014. Kemudian mengalami beberapa fase, Smart G4, kemudian masuk di Smart G4, masuk lagi di Smart Neo, kemudian masuk lagi di Smart Neo FL, facelift yang terakhir, dan ini sequel terakhir, Smart Neo Z. Ini generasi terakhir dari pengembangan Smart Neo. Nah yang berubah dari Smart lama atau Smart FL adalah pertama, kapasitas ruang tampung di dalam sini. Kita sekarang sudah memiliki special tools di mana dimensi chamber dari luar ini terlihatnya sama, tetapi di bagian dalam sini ini ruang tampungnya lebih besar. Kemudian yang kedua, kita tambahkan adjuster valve seperti ini yang bisa teman-teman setting, diputar pakai tangan bisa, atau pakai kunci L atau obeng atau besi panjang. Nanti ini bisa di setel.
Nah, ini otomatis dengan penambahan ini pun akan ada penambahan ruang volumenya di dalam sini. Jadi di bagian sini ada pair adjusternya. Nah, fungsi utama dari setelan valve ini adalah bukan untuk menambah kecepatan, tetapi untuk mencari stabilitas output powernya pada saat diledakkan. Jadi nanti teman-teman disesuaikan sendiri untuk penggunaan konsumsi anginnya, mau pakai speed berapa fps, terus nanti di setel sendiri, dicari kestabilannya mau di mana dia. Saran saya untuk mengukur ini gunakan krono, karena nanti setiap peluru juga berbeda-beda hasilnya. Itu yang pertama bedanya dengan semar yang lama. Kemudian yang kedua, perubahan di dovetail ini. Di bagian dudukan teleskop, semar yang lama itu masih menggunakan dovetail 11 mili. Sementara di semar Neo Z ini sudah menggunakan dovetail 22 mili. Dan ini orang bilang namanya rel Picatinny, dan ini rel Picatinny yang kita adopsi dari senjata organik TNI. Kemudian yang ketiga, bedanya lagi dengan yang lama adalah sistem kokangnya. Yang lama semar Neo itu hanya kokang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Untuk generasi Neo Z ini sudah kita gunakan sistem kayak gaman, jadi ini bisa dipindah ke kiri dan kanan atau istilahnya ambidextrous. Dan ada penambahan ruas panjangnya. Yang lama ada di titik sebelah sini, sejajar dengan posisi terakhir dari single load. Yang sekarang kita panjangkan, tujuannya adalah supaya pada saat mengokang dengan beban dengan tuas yang semakin panjang, maka akan terasa semakin ringan. Kemudian apalagi yang berubah? Yang berubah kemudian berubah itu ada di sistem triggernya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, sistem trigger yang baru ini sudah mengadopsi sistem trigger 4 stage ala HW100 buatan Jerman. Tapi ukurannya nggak sama persis, kita hanya mengadopsi sistemnya, kemudian kita reverse engineering ukuran-ukurannya disesuaikan dengan produk kita. Nah, ini bisa di setel sensitif banget. Setelannya nanti ada di bawah sini. Teman-teman tinggal menggunakan kunci L nanti ya di bagian sini. Ini bisa di-adjust seperti ini, nanti dimasukkan. Nah, kemudian yang berubah lagi adalah sistem hammeringnya atau pairnya. Nah, yang lama itu harus menggunakan kunci, sementara di Smart Neo Z ini teman-teman sudah bisa menyetel ini menggunakan tangan, jadi bisa diputar. Kemudian yang unik adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti ngelihat ini adalah tuas penahan pair di dalam sini. Ketika dia dikokang, si pair ini tetap berada dalam lintasan yang lurus. Terus kenapa sih dibikin seperti itu? Nanti kita lihat seperti ini ya. Saya masukkan dulu. Kita putar. Saya akan coba kokang. Teman-teman lihat ini. Ini ada tuas yang nongol, ini berarti posisinya terkokang. Kalau kita tembakin nanti dia akan masuk ke dalam. Seperti itu. Analoginya begini, teman-teman ya. Sistem baru ini bisa memberikan sedikit jaminan ketika biasanya pair ini ketika dikokang dia akan nekuk, akan tertekan dan belok ke kanan atau ke kiri ya, seperti ini. Si pair ini akan bergerak liar. Nah, pada saat dia dikokang dengan gerakan yang liar ini, ternyata hasil data dan analisa kita ini menyebabkan tembakan itu tidak konsisten. Karena si pair ini nekuknya ke sembarang arah gitu. Konstansa pegas ini menjadi tidak konsisten ketika dia tertekan. Dan ini yang menyebabkan kenapa daya pukul atau daya dorong dari hammer ini menjadi tidak stabil. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa output speednya itu bisa berubah-berubah. Nah, kalau kita gunakan as seperti ini, seperti inilah kira-kira ya, teman-teman bisa lihat.
Karena ada as yang menahan, ketika dia dikekang, si per ini tetap berada dalam posisi yang lurus. Nah, kita harapkan dengan posisi seperti ini, konstanta pegas ini menjadi stabil, sehingga kekuatan dorongnya atau kekuatan pukulnya di setiap kekangan itu bisa sama terus. Dan kita sudah coba, hasilnya ini jauh lebih stabil ketimbang nggak pakai tuas as penahan tadi. Nah, pada saat dikokang, semar yang lama itu dulu, sistem trigger yang baru ini sekarang ketika dia dikokang seperti ini baru bisa dikunci teman-teman, di lock dengan cara menekan tombol ini ke sebelah sana. Ini dia terkunci seperti ini. Untuk merilisnya kita tinggal tekan tombol yang di sebelah kanan, dia akan nembak. Nah, ini adalah fitur baru, trigger yang kita desain baru. Kemudian setelan hammernya juga berubah. Kemudian ini rel pingkantininya berubah desainnya. Kemudian lagi kapasitas ruang tampung angin di dalam sini, di dalam ruang ledak-ledaknya berubah. Kemudian ada adjuster valve. Dan eksteriornya juga berubah. Kalau di semar lama ini garisnya sampai di belakang dia rata, tapi tetap radial. Ini sekarang modelnya sudah seperti ini. Dan seperti apa sih penampakan unit jadinya? Nah, ini teman-teman. Oke. Ini unit jadinya. Tampilannya untuk standar nanti kira-kira seperti ini. Dan dalam keadaan sudah terisi angin pun, ini tekanannya 2500 psi. Di sini kelihatan tekanan anginnya 2500 psi. Si valve ini bisa di-adjust. Teman-teman tinggal masukin aja, misalnya kunci seperti ini. Ini kunci LM4 kalau nggak salah. Ini saya masukkan ini. Nah, ini bisa diputar. Teman-teman tinggal sesuaikan aja kebutuhan powernya seperti apa dan nggak bocor. Ini nanti menentukan panjang dan pendeknya per valve di dalam sini, kemudian juga menentukan juga kekerasannya. Nah, kekerasan inilah yang waktu itu kita analisa menjadi salah satu faktor kenapa jumlah tembakan juga tidak stabil. Dan kita jual ini atau unit semar Neo Z ini tetap tanpa regulator untuk standar, tapi nanti teman-teman bisa custom ditambahkan regulator sendiri. Nah, bobotnya cukup ringan, dimensinya juga sama. Kita masih menggunakan panjang laras standar 50 cm, ada alur 10 dan alur 12. Kemudian tabung yang kita gunakan sekarang ini sudah tabung yang kita order khusus. Jadi di leher sini, nanti teman-teman perhatikan di sini, di leher tabung sini sudah ada marking Irabelco-nya. Jadi ini bukan marking yang di dot ya, ini di stamping namanya, di stamping. Dan ini orderan custom kita langsung ke pabrikan pembuat tabung botol ini. Kenapa kita sekarang nggak pakai produk umum? Karena kami berusaha untuk menjaga kualitas dari produk kita dengan membuat atau merequest spesifikasi tertentu supaya kualitas ini bisa kita pertanggungjawabkan dan kita bisa jaminkan terhadap teman-teman semua. Ini semar Neo Z sudah bisa diorder, sudah bisa diinden. Estimasi pembuatan 2-3 bulan. Nanti teman-teman tinggal hubungi admin aja. Nah, bagaimana dengan Saka 2? Saka 2 kalau teman-teman rangkai unitnya akan seperti ini jadinya. Ini Saka 2. Semuanya sama, dan Saka 2 ini lebih mirip ke semar Neo FL tanpa adjuster valve. Tapi yang membedakan dia dengan semar Neo yang lama adalah sistem triggernya sudah sama dengan semar Neo Z yang baru. Sistem hammernya juga sama dengan semar Neo Z yang baru. Kita lihat di chamber set aja ya.
Nah, khusus di Saka 2 kita hanya menjual chamber set ya teman-teman, chamber set only. Ini yang disebut chamber set only ya. Jadi satu set chamber sudah termasuk adaptor single shoot dan 2 buah magazin buatan Irabelco. Ini yang kita jual seperti ini kondisinya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dengan fitur yang sama dengan Smart Neo Z, hanya perbedaannya di adjuster valve ini, dan ini kita jual bukan unit utuh tetapi hanya chamber setnya aja. Untuk request harga dan lain-lain nanti teman-teman silahkan menghubungi tim admin kita. Oke ya, saya rasa untuk penjelasan detailnya nanti kita akan bahas lagi satu persatu. Dan dalam kesempatan kali ini kemarin ada yang tanya juga ke saya, untuk versi Gaman sendiri gimana Om di 2021 ini? Apakah ada perubahan model atau dia tetap dengan model yang sama? Nah, kebetulan saya sudah bawakan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ini adalah prototipe Gaman versi 2. Ini ringan banget, hampir sama dengan yang lain. Ini ringan. Nah, bedanya dengan yang lama apa? Yang lama Gaman triggernya menggunakan trigger Ecoar, jadi 2 stage. Yang ini sudah menggunakan trigger Smart Neo FL, jadi ini bisa lebih lembut, lebih ringan. Ada juga pengunciannya di sini, jadi teman-teman nanti ini bisa dikunci dengan cara menekan-nekan tombol sebelah sini dan sebelah sini. Dan ini trigger yang baru. Trigger Smart sudah terkenal lembut, jadi ini sangat lembut. Ini masih prototipe teman-teman ya, tapi ini produk yang akan kita luncurkan juga tahun ini. Perbedaannya dengan yang lama, yang pertama jelas dari body desainnya ini berbeda. Gaman lama dengan Gaman yang versi 2. Adaptor untuk rel mountingnya sudah menggunakan rel Picatinny juga, dan dudukannya dibikin sedikit tinggi. Ini ala-alanya senapan serbu lah ya. Nah, kemudian yang kedua dari popor. Popor di belakang ini yang lama hanya bisa sliding, maju dan mundur. Nah, kelebihannya di Gaman versi 2 ini folding, bisa dilipat. Cara melipatnya seperti ini. Nah, ini kelihatan. Bisa dilipat jadi lebih ringkas, lebih pendek. Pendek ya. Terus bedanya apalagi dengan Samar yang lama, dengan Gaman yang lama? Perbedaan lainnya adalah adjuster hammernya sudah kita pindahkan ke sebelah sini. Nanti ini bisa diputar. Saya masih akan merubah ini sedikit karena menurut saya masih terasa agak licin. Jadi nanti kita akan bikin sistemnya kayak gerigi biar kasar. Jadi nggak terlalu nggak mudah slip. Yang lainnya sama. Bedanya lagi juga sama di sini, di bagian dalam sini di ruang valve-nya. Ini volume tampungnya sama dengan Smart Neo Z yang baru, sudah lebih besar lagi. Karena kebetulan kita sudah mempunyai alat khusus atau special tools untuk membuat itu. Yang lainnya sama. Oh ya, ada tambahan juga di sini. Yang Gaman lama juga sudah menggunakan ada rail mounting di bagian bawah. Ini juga sama, teman-teman ya. Cuman ini kita bikin jadi satu di bagian sini. Yang lama itu terpecah 2, Gaman 1, ini sekarang sudah jadi satu integrated. Terus kayu popornya gimana? Ada kemarin yang nanya ke saya, apakah kita akan pertahankan pakai kayu lapis seperti ini atau pakai kayu biasa? Saya akan usahakan supaya ini tetap menggunakan kayu laminated wood seperti ini. Jadi kesannya lebih lux, lebih mewah, tampilan juga lebih asik. Bagian popor ini bisa tetap di sliding ya, sesuai dengan bahu teman-teman nyamannya di mana. Kemudian ini juga sudah bisa dilipat, jadi lebih simple, pendek. Kalau teman-teman mau main tikian ya, main tikus gitu kan di areal rumah, ini enak nih, tinggal bidik gini aja, tembak. Dan di dalam sini juga tetap sama, sudah menggunakan sistem shrouded barrel ya, atau peredam internal. Kualitas redaman ini nanti kita perbaikin, akan sedikit lebih senyap dari yang lama.
Tapi saya nggak bahas ini dulu, ini hanya sekedar intermezzo aja yang nanti akan kita produksi juga. Harganya dibanderol berapa? Wait and see, tunggu. Nah, kita balik ke Smart Neo Z. Smart Neo Z unit utuh dengan bokor standar nanti dijual dengan harga 7,3 juta. Ini sudah lengkap dengan 2 buah magazin yang versi terbaru kita ya. Nanti ada magazin rotary plus 1 single shoot yang baru. Single shootnya sudah seperti ini nanti, model yang ini ya. Terus kemudian ini bisa di setel sensitif untuk penggunaan lomba. Jadi ini bermain di 2 kelas. Memang saya rancang ini untuk bermain di 2 kelas. Yang pertama untuk kebutuhan hunting, yang kedua teman-teman bisa bawa ini ke lapangan tembak. Ini bisa di-adjust sampai benar-benar super sensitif. Istilah kerennya senggol bacok. Nah, itu disesuaikan tergantung teman-teman aja. Untuk pemesanan silakan WA ke admin aja, kita sudah buka order kok dan ini sudah diproduksi. Nah, Saka 2 berapa harga chamber setnya? Saka 2 ini kita jual dengan harga 5 juta. Ya, dapat ini, kemudian dapat 2 buah magazin juga dan 1 single shot. Tanpa tabung, tanpa laras, tanpa popor. Dan semua produk kita standarnya sama ya teman-teman. Standarnya tetap kita garansi selama 1 tahun, baik sales service maupun dengan spare partnya. Nah, ini worth it untuk dibeli. Dan ya yang paling penting juga, teman-teman lihat tulisan di sini Pindad Engineering Indonesia. Untuk Saka 2 dengan Smart Neo Z ini memang sudah dikerjakan oleh PT Pindad Engineering Indonesia bekerja sama dengan kita untuk melahirkan produk ini. Jadi artinya kontrol kualitinya atau quality controlnya sekarang ini sudah diawasi oleh PT Pindad, baik dari pemilihan bahan, metode pewarnaan, anodizing dan klorokarbon, kemudian pemilihan material dan lain sebagainya. Ini sudah ada tulisan di sini. Kalau Smart Neo yang lama itu belum dikerjasamakan dengan PT Pindad. Kalau yang ini sudah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Semua produk kita yang di label logo Pindad Engineering Indonesia artinya sudah bekerja sama dengan PT Pindad Engineering Indonesia itu sendiri. Jadi saya tekankan seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa komentar yang sempat saya baca bahwa katanya perusahaan Pindad itu kan perusahaan negara yang membuat senjata api. Itu nggak salah, memang betul seperti itu. Karena kebetulan kami ada perusahaan di dalam situ yang juga bekerja sama dengan PT Pindad Induk untuk memproduksi komponen-komponen senjata api. Dan akhirnya kita sekarang bekerja sama untuk mencoba membuat senapan angin buatan Indonesia tapi di bawah pengawasan BUMN negara. Saya rasa itu aja yang bisa saya jawab, yang menegaskan bahwa status kita bukan colong-colongan ya. Artinya ketika kita menempatkan tulisan ini bukan tanpa dasar dan ada dasar hukumnya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi dari saya. Saya rasa cukup. Nanti kita akan melihat reviewnya dan teman-teman dari tim mekanik kita nanti di Sumedang juga akan membuat review kronometernya, speednya, kemudian cara penggunaannya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa semangat, tetap bahagia. Ingat masa pandemi ini tetap pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan, jangan terlalu lama berada di dalam kerumunan orang-orang yang belum kita kenal kalau kita nggak menggunakan masker dan proteksi diri. Salam sehat selalu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senjata.